Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan melaknat wanita menyerupai laki-laki. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Dari lubuk hati yang paling dalam, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ISI Official. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pembahasan kita kali ini ada yang viral lagi nih teman-teman, seorang laki-laki yang menghadiri kajian Ustadz Hanan At-Taqi menyamar menggunakan cadar teman-teman ya. Nama beliau adalah Wandahara. Jadi keseharian beliau ini teman-teman berbeda dengan lelaki pada umumnya teman-teman. Dan coba kita lihat beberapa video ini tentang Wandahara ini, siapa beliau ini. Ini dia orangnya. Jadi dia ini adalah seorang laki-laki yang berpenampilan wanita teman-teman ya. Kawan-kawannya banyak daripada kalangan artis, selebgram dan lain sebagainya teman-teman ya. Dan dia sangat dekat dengan kaum perempuan seperti itu teman-teman ya. Jadi sontak saja hal ini membuat booming di mana-mana teman-teman. Sehingga Ustadz Hanan At-Taqi pun mengklarifikasi ya teman-teman ya. Seperti ini klarifikasinya teman-teman. Kejadian ini menyorot banyak perhatian netizen Indonesia teman-teman. Mulai dari orang biasa sampai kalangan artis, selebgram, aktivis muslim dan lain sebagainya teman-teman ya. Bahkan ada yang ingin melaporkan beliau ini atas dugaan penistaan agama teman-teman ya. Lalu bagaimana menurut hukum Islam tentang kejadian ini teman-teman? Jelas hal ini bertentangan dengan Islam teman-teman ya. Haram hukumnya itu seorang wanita berdandan sebagai pria dan seorang pria berdandan sebagai seorang wanita teman-teman. Ini hukumnya haram. Nah dalam kasus ini saya akan menghadirkan satu komentar daripada seorang da'i, yaitu Ustadz Dery Sulaiman teman-teman ya. Seperti apa tanggapan Ustadz Dery? Mari sama-sama kita saksikan teman-teman. Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan melaknat wanita menyerupai laki-laki. Nah, itu tidak ada perselisihan, itu semua ulama sepakat. Nah, jadi kalau ada yang bertanya bagaimana hukumnya kemarin ada seorang laki-laki memakai cadar kemudian berkumpul dengan wanita di kajian Ustadz Hanan, itu jelas haramnya. Kesalahan pertama dia menyerupai wanita, yang kedua berkumpul dengan wanita ya. Tapi kalau laki-laki memakai cadar bagaimana hukumnya? Boleh-boleh saja. Itu Nabi Yusuf alaihissalam itu karena wajahnya terlalu tampan maka beliau menutup wajahnya. Kenapa ditutup? Karena kalau terbuka wajah Nabi Yusuf alaihissalam itu wanita-wanita Mesir waktu itu terbelalak matanya, kemudian tanpa sadar mengiris-ngiris jarinya. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Jadi memakai cadar ini boleh-boleh saja, laki-laki boleh, perempuan boleh. Yang tidak boleh menyerupai. Cadar laki-laki itu berbeda dengan cadar perempuan. Nah, jadi kalau kalian merasa wajah kalian terlalu cantik, kalau wajah kalian terlalu tampan, silahkan pakai cadar itu, silahkan pakai. Tapi kalau pas-pasan nggak usah ya. Assalamualaikum. Nah, atas kejadian ini sehingga Wandahara ini pun merilis satu video permohonan maafnya teman-teman ya. Permohonan maafnya yang saya lihat sangat-sangat serius sekali ya. Berharap sekali ya untuk dimaafkan oleh masyarakat kita Indonesia teman-teman ya. Seperti apa permohonan maafnya, mari sama-sama kita saksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wandahara dari hati yang paling dalam. Mohon maaf atas sebesar-besarnya atas kegaduhan ini. Dalam kajian yang diselenggarakan oleh Ustadz Hanan At-Taqi kemarin, atas kejadian yang telah terjadi karena perbuatan saya menyadari ini adalah kesalahan saya. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Ustadz Hanan At-Taqi dan meminta maaf kepada beliau dan seluruh panitia Ayah Amanah. Dan juga meminta maaf kepada teman-teman yang ikut terbawa dalam kejadian ini. Terima kasih. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Tapi kurangnya ilmu saya sehingga saya tidak berpikir panjang dalam kebertindak dan kejadian ini. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya benar-benar minta maaf. Saya sadar kejadian ini semua adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi maaf saya dari lubuk hati yang paling dalam. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan teman-teman saya, tolong saya. Semoga menjadi manusia yang lebih baik. Maafkan saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, jadi teman-teman, Wandahara ini sudah memohon maaf kepada kita semua, terutama umat muslim di Indonesia, teman-teman. Dan saya pribadi sudah memaafkan dia, dan kita berharap juga dia tidak mengulangi perbuatannya kembali ya teman-teman, sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita mendoakan agar beliau ini diberi hidayah, diberi kekuatan, kesadaran, serta juga kemauan untuk kembali ke fitrahnya, yaitu seorang laki-laki, teman-teman ya. Nah, dari sisi positifnya di sini bisa kita lihat juga teman-teman, dia ada kemauan untuk menghadiri pengajian, teman-teman ya. Namun di sini dia tidak menjelaskan, tidak mengklarifikasi kenapa dia harus menyamar menjadi wanita menggunakan cadar untuk mendengarkan kajian Ustadz Hanan Attaqi ini. Dia tidak klarifikasi, teman-teman, sehingga timbullah opini liar masyarakat kita, teman-teman ya. Kalau memang dia mau pergi pengajian, kenapa harus menggunakan cadar seperti itu, teman-teman ya? Kenapa dia tidak langsung datang dan duduk di barisan laki-laki, teman-teman ya? Kan seperti itu. Kita berbaik sangka saja, mungkin dia malu dilihat sama orang laki-laki karena selama ini dia dikenal adalah seorang yang akrab dengan perempuan, atau memang lebih mengarah kepada kewanitaan seperti itu, teman-teman ya. Mungkin saja dia tidak nyaman berada bareng laki-laki, atau mungkin saja teman-teman laki-lakinya tidak mau datang ke kajian, sehingga dia memutuskan untuk berada di barisan perempuan ini dengan cara menyamar menggunakan cadar, teman-teman ya. Nah, pandangan positif saya di sini dari segi kemauan dia menghadiri kajian, teman-teman ya. Saya berbaik sangka karena kita melihat dia hadir di kajian ini, artinya apa? Dia mau mendengarkan kajian Islami seperti itu, teman-teman. Baik teman-teman, cukup di sini pembahasan kita. Kita doakan beliau ini agar segera diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada fitrahnya menjadi seorang laki-laki, teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.